Oke, untuk pertemuan menggambar teknik ya pada siang hari ini, saya ingin ya kemarin ada beberapa yang WA ya chat ya ke saya kayak gitu ya. Ada beberapa di kotanya mungkin mencari peralatan tidak sesuai dengan harapannya ya, terutama yang pensil mekanik. Kemarin banyak yang chat ke saya, Pak, di kota saya ternyata untuk pensil ya dengan ketebalan yang 0,3 atau 0,25 susah. Ya, oke. Saya sementara harus memaklumi sampai detik ini, dan saya memperbolehkan apabila di kota Anda, terutama yang jauh dari perkotaan, Anda tidak bisa mendapatkan pensil mekanik yang isi pensil mekanik yang 0,25 atau 0,3, maka supaya Anda bisa mengerjakan ya tugas ya yang akan saya berikan diganti. Sekali lagi ini bagi teman-teman mahasiswa yang belum mendapatkan pensil mekanik yang isi 0,3. Nah, yang sudah berarti tetap ya. Yang tipis artinya menggunakan 0,3 atau 0,25. Kemudian yang tebal menggunakan 0,5. Tapi bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum dapat ya, silakan Anda switch. 0,5 adalah yang tipis, kemudian yang 1 mili itu adalah yang tebal. Ya, sekali lagi, bagi Anda yang belum mendapatkan ya pensil mekanik dengan ketebalan 0,3 atau 0,25, maka di switch saja. Jadi diganti yang 0,5 adalah yang tipis dan 1 mili adalah yang tebal. Nah, terus yang sudah terlanjur bagaimana dan sudah dapat? Ya sudah. Berarti yang sudah dapat itu 0,5 adalah yang tebal dan 0,3 atau 0,25 itu yang tipis. Kemudian bagaimana ini Pak Roni bisa mengecek ya rekan-rekan mahasiswa itu sudah sesuai belum ya dengan apa yang saya perintahkan. Kalau kelasnya adalah kelas tatap muka langsung, mohon maaf saya termasuk orang yang kejam gitu ya. Kalau tidak membawa buku ya, misalkan yang saya sampaikan ya. Kemudian ya, misalkan tidak bawa buku ya yang saya sampaikan. Kemudian tidak membawa pensil mekanik ya yang saya sampaikan. Itu memang tidak boleh mengikuti kuliah saya. Ya, silahkan Anda bisa tanya sama teman-teman. Nah, karena dalam masa pandemi kita menggunakan proses pembelajaran secara online, maka tugas pertama Anda adalah membuat video. Sekali lagi, tugas pertama Anda adalah membuat video. Membuat video terkait dengan peralatan maupun buku yang saya minta. Jadi ada video Anda membawa, misalkan begini, ini Pak Roni tugas yang saya kerjakan, saya sudah membeli buku, ini harus seperti itu. Jadi kelihatan. Kemudian wajah Anda juga ntar kelihatan. Ini pensil mekanik yang telah saya beli, ini untuk isi 0,5, 0,3, kemudian ini penggarisnya. Ya, Anda tunjukkan itu semuanya. Itu tugas pertama. Jadi tugas pertama adalah membuat video terkait dengan peralatan maupun buku yang sudah saya wajibkan kemarin. Ya rame ya, ini kan terus ngirimnya bagaimana? Resolusinya bagaimana? Tentunya ya supaya bagus ya, resolusinya harus tinggi ya, resolusinya harus tinggi dan dikirim ya, dikirim ke tugasnya ntar dikirim ke Google Classroom ya, ntar akan saya sediakan field ya, ruangannya supaya Anda bisa mengupload
nggak usah mengupload, tapi cukup Anda berikan alamatnya. Alamat bahwa Anda telah membuat video itu karena mungkin kan cukup besar. Saya cukup misalkan Anda share ya, Google Drive ya gitu kan. Anda nyimpennya di drive Anda, kemudian saya buka, saya download gitu ya. Karena ntar kalau di-upload langsung di situ, saya khawatir ya, terlalu banyak ya hard disk yang dipakai ya di cloud itu tadi ya. Sehingga tolong ntar Anda cukup menuliskan alamatnya, alamat di mana video tersebut bisa saya download. Jadi itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tugas yang sederhana ini silahkan Untuk kasih pengumpulannya pengantar. kapan, Pak? Oke, ya, bentar ya. Silakan kasih pengantar. Misalkan Anda bikin video betul ya, kayak saya misalkan begini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahroni dari Teknik Industri kelas B. NIM saya ini, alamatnya ini. Saya akan menunjukkan beberapa tugas yang telah diberikan oleh Pak Roni. Yang pertama adalah ini terkait dengan buku. Ya, Anda sampaikan. Ya, Anda sampaikan. Sorry. Ini bukunya ini, Bapak ini, judulnya ini dan sebagainya. Kemudian pensilnya mana dan sebagainya. Ya, ini erasernya mana, ini penggarisnya mana, dan sebagainya. Kemudian ya kira-kira itu dulu supaya saya maaf Mas Raja, Mas Raja, Assalamualaikum Mas Raja, Ramadian. Iya. Ya minta tolong di mute dulu. Oke, thanks. Ya, jadi kemarin yang saya sampaikan, Anda harus membawa peralatan apa, bukunya apa, dan sebagainya itu. Supaya yakin bahwa Anda memang betul-betul ada. Ya, walaupun ini masa pandemi, Anda pergi ke kota sebentar untuk beli peralatan itu kan saya kira tidak masalah gitu ya. Jadi itu ya, itu yang tugas pertama. Ada yang mau disampaikan? Silakan, enggak apa-apa, kita diskusi saja, santai saja. Karena sekali lagi kalau real ya, mata kuliah menggambar teknik, itu kalau tatap muka langsung, itu paling maksimal saya tuh ngajar hanya 10 menit, 15 menit. Kenapa? Karena memang mata kuliah menggambar teknik itu sangat unik. Ya, karena lab teknik industri tidak punya meja gambar kayak arsitek, maka tugasnya itu saya ngasih perintah, ini tugasnya ini, cara mengerjakannya seperti ini, bla bla. Sudah, mahasiswa pulang. Itu enaknya dosen menggambar teknik gitu ya. Jadi semuanya dikerjakan di rumah. Hampir kalau ketemu paling ya 10 menit. 15 menit itu maksimal. Kecuali kalau ada asistensi itu memang lama, bisa sampai 3 jam. Bisa. Ya, sekali lagi kalau pertemuan secara langsung itu bisa seperti itu. Kadang-kadang sebentar maksimal 15 menit, kadang-kadang kalau asistensi itu bisa sampai 3 jam. Ya. Jadi itu. Nah, karena ini masa pandemi, tolong Anda buktikan ya bahwa peralatan yang telah Anda beli, buku yang telah Anda beli, tolong divideokan ya. Tentunya Anda sudah sangat familiar ya, Anda kan banyak yang jadi YouTuber gitu kan. Ya, tolong perkenalkan nama Anda siapa, dari mana, bla bla dan sebagainya. Kemudian baru kontennya, yaitu Anda mengerjakan tugas apa yang telah saya sampaikan ya, yang saya perintahkan pada minggu kemarin, yaitu ada buku dan sebagainya. Kemudian tadi menyampaikan, Pak, ini deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah sampai hari Ahad, hari Minggu. Kenapa? Karena saya yakin ada beberapa teman Anda yang tidak serius mencari buku. Maka saya, oke lah, Anda belum kenal saya, kalau sudah kenal gitu, ketemu langsung pasti Anda akan manut ya hari ini, tentunya harus hari ini gitu ya. Jadi saya memberikan toleransi, minta tolong, saya kasih waktu 1 minggu lagi, tolong cari bukunya ya. Kemudian paling telat adalah tugas dikumpulkan Ahad, jam 12 siang. Ntar akan saya lihat, cek satu persatu alamat video yang telah Anda kirimkan ya. Mungkin disimpan di drive gitu ya dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait dengan tugas yang pertama. Ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas yang pertama, ya. Ada? Ada yang chat, Assalamualaikum Pak, kertas gambar
A3 dengan buku gambar A3 itu beda apa sama? Oke, ada pertanyaan dari Mas Zaki Altanto. Ya, sebenarnya sama ya, sama ya. Kertas gambar A3 itu kan A3 kan ukurannya. Ya, itu sama dengan yang ada di pasaran. Cuma kalau kelasnya adalah kelas offline, tatap muka langsung, itu memang apa namanya harus ada etiketnya. Etiketnya adalah dari teknik industri Unisula. Ya, tapi karena ini sekali lagi masa pandemi, ntar etiketnya adalah Anda bikin secara manual. Ya, ntar akan saya ajari. Iya, jadi silakan Anda pakai kertas gambar A3, ntar etiketnya atau kepala gambarnya ntar akan saya ajarkan ya, bagaimana cara membuat kepala gambar ya, atau etiket. Etiket itu isinya informasi siapa yang menggambar, ya namanya, tanggal berapa, siapa yang memeriksa, itu etiket ya, informasi gambar. Kemudian kalau bukunya belum sampai tapi punya file bukunya bagaimana, Pak? Oh, sudah ada punyanya, ada bukunya, Mas Zaki Artanto, filenya. Dapat. Mas Zaki? Assalamualaikum, Mas Zaki. Mas Zaki Artanto, mohon bisa menyampaikan. Mas Zaki? Assalamualaikum. Mas Zaki? Halo? Mas Zaki mana? Kelas A atau kelas B? Oh, Mas Zaki Artanto. Halo, Assalamualaikum Mas Zaki. Halo. Ya, walaupun nggak ada videonya, minta tolong Mas Zaki bisa menyampaikan sudah punya filenya itu dapat dari mana? Karena saya lihat e-booknya itu yang menggambar mesin menurut standar ISO itu tidak ada e-booknya ya. Jadi soft filenya saya belum menemukan ya. Syukur-syukur kalau memang Anda sudah punya, memang ya Anda buktikan gitu. Silakan Mas Zaki Artanto, mohon bantuannya. Apa betul Anda punya filenya? Mas Zaki? Halo? Kemudian yang berikutnya adalah untuk alat jangka sorong, wajib enggak. Ya, semakin banyak peralatan gambar teknik yang Anda miliki, semakin bagus, walaupun tidak menjadi apa namanya kewajiban. Jangka sorong itu sebenarnya enggak begitu ya. Jangka sorong itu kan untuk proses manufaktur ya. Ada jangka sorong, vernier caliper, mikro itu mikrosorong dan sebagainya itu enggak wajib ya, tapi ya jangka sorong ya, atau yang dimaksud adalah apa untuk yang membuat busur atau apa gitu ya, ini bukan jangka sorong yang dimaksud. Kalau jangka sorong kan vernier caliper dan sebagainya. Ya silakan ntar di video ya sebagai tugas Anda sampaikan aja yang Anda miliki walaupun tidak wajib. Kemudian tadi saya kira itu Mas Zaki. Halo, Assalamualaikum. Pak Mas Roni, Zaki. permisi izin menjawab. Itu Oh iya. bentuknya bukan e-book tapi PDF, Pak. Oh gitu. PDF asli, Mas. Sudah punya, Mas. Mas Rifki ya? Ya. Ya, dapat dari Google. Oh, dapat dari Google full ya, full version. Belum tahu, Pak. Intinya sudah banyak gitu. Oke. Kalau memang sudah dapat, coba saya cek. Saya khawatir apa namanya ada perbedaan dengan versi cetaknya. Kalau memang tidak ada, ya tunjukkan saja ya bahwa ini Anda sudah. Atau dikirimkan di Pak Roni saja, Pak. Ya, enggak apa-apa, dikirimkan ke saya, enggak apa-apa, ke sini juga enggak apa-apa. Ntar saya cek gitu. Mas Rifki, terima kasih ya. Ya, ntar dikirimkan ke WA saya, enggak apa-apa, supaya saya cek ya, bisa dipakai atau tidak. Kenapa? Saya boleh cerita ya. Kalau pertemuan secara offline, itu beli buku saja itu enggak boleh sembarangan. Ya, supaya Anda tahu kenapa Pak Roni buku aja sampai sebegitu ketat. Jadi ada beberapa versi buku ya, walaupun satu pengarang
tapi ternyata ada yang versi besar dan versi kecil. Ya, kalau secara offline maka disepakati buku yang Anda pilih adalah yang warnanya ini dengan ukuran ini. Kenapa nggak boleh sembarangan walaupun satu pengarang, ya saya khawatirnya begini. Ini kan menggambar teknik. Kalau misalkan saya ngasih tugas begini, Anda bayangkanlah. Tolong gambarkan tugas pada halaman 5 bukunya Takeshi Sato. Yang Anda punya itu beda dengan Pak Roni ukurannya. Karena memang ada beberapa versi. Saya memiliki 2 versi, versinya yang kecil dan yang besar. Nah, Anda terus ngomong, Pak Roni ini sudah saya gambar sesuai dengan buku yang saya miliki, ukurannya sekian. Perbandingannya adalah 1:1. Padahal buku punya Pak Roni itu besar. Nah, kalau saya menyalahkan kamu tetap ngeyel. Kan nggak ketemu ujungnya, ya kan? Ya itu Mas Rifki gitu ya. Jadi nggak ketemu ujungnya. Kenapa? Karena gambar teknik itu ukurannya misalkan dalam buku 15 mili bukunya saya, tapi di buku Anda 7,5. Kan nggak ketemu, Anda dapat nilai jelek karena bukunya saya adalah besar acuannya. Ini contoh. Anda yang kecil, makanya tolong bukunya dikirim ke WA saya itu Mas Rifki supaya ntar bisa saya Saya cek. kirim di grup, Pak. Oh, ya terima kasih. Ntar habis ini saya cek ya. Kalau memang itu bisa dipakai, nah malahan alhamdulillah yang belum punya buku tidak perlu beli. Clear ya? Sudah ya? Nggak ada yang ditanyakan ya? Masalah buku ya, ntar akan saya cek hari setelah kuliah ini selesai. Oke, ada yang ditanyakan lagi masalah yang lain? Silakan. Sambil saya buka chat dari Anda, Jangka Sorong di-upload di YouTube boleh berarti Pak Luknya. Silakan. Saya dikasih linknya, ya. Saya dikasih linknya, enggak apa-apa, ya. Di YouTube aja enggak apa-apa. Anda bikin jadi YouTuber, loh. Saya silakan, ya. Saya persilakan, enggak haram. Silakan Anda upload. Tentunya saya dikasih alamatnya. Oh ini, oh ya, ntar akan saya cek. Oh ya, yang bikin kamu dan sebagainya. Oke, clear. Pada Oke, Pak bukunya Roni. merah atau putih, kemarin saya belinya yang merah dan masih dalam perjalanan. Oke, banyak versi. Saya punya yang biru, punya yang merah, dan punya yang silver gitu. Ya, karena Anda sudah beli dan ini memang online, saya nggak bisa ngecek gitu ya. Ya silakan ya, Anda masalah ya. Yang penting Anda ada gitu aja ya. Karena ini online ya, tidak offline. Kalau offline betul-betul saya saklek ya. Kalau nggak sesuai pun silakan. Kalau nggak bawa buku pulang gitu ya. Untuk video boleh upload Instagram. Mohon maaf, saya sampai detik ini saya punya Instagram tapi nggak begitu aktif. Saya khawatir ya gitu ya. Di-upload di itu saja. Apa namanya? Di YouTube boleh ya. Instagram janganlah ya, terlalu medsos sekali gitu ya. Silakan. Pokoknya jangan di Instagram ya, jangan di WA, Japri nggak boleh juga. Di YouTube boleh ya, silakan. Oke ya, itu jawaban saya Mas Dimas Adi Yusuf. Jadi jangan di Instagram gitu ya. Oke, mohon maaf Pak, mikrofonnya rusak. Oh, Mas Zaki. Oke, clear ya. Tadi sudah ada yang menyampaikan Mas Rifki. Assalamualaikum Pak, kan saya ada PDF-nya. Kalau misal di print boleh Pak? Oh ya, ya tadi ya berarti nunggu ya Mas Dino. Ya saya nunggu, itu ntar saya cek ya. Kalau memang betul ya tidak ada apa perbedaan, ya silakan ya yang belum beli pakai itu saja. Tapi kalau misalkan banyak geseknya, banyak ketidaksesuaiannya, maka tentunya secepatnya saya akan ngasih tahu Anda harus beli. Oke, itu Mas Dino ya. Kemudian sepertinya ada Pak. Oh mungkin ya ini tadi terkait itu PDF. Pak mohon Pak di kota saya untuk pensil mekanik adanya 0,5 dan 0,7. 1 mili masa tidak ada Mas Hamam? Tidak ada? Adanya 2,0 Pak. 1 mili nggak ada. Oh, tidak bisa. Pokoknya Anda harus memilih kalau tebal 2 kalinya yang tipis. Sudah ya. Jadi itu. Jadi kalau misalkan iya, siap, Pak. Anda 0,25 berarti tebalnya yang 0,5. Anda tipisnya 0,5.
kalau 1 mili kayaknya banyak gitu. Kecuali kalau 0,3, 0,25 itu yang agak jarang. Kenapa? Karena memang hanya merek-merek tertentu saja ya, susah apa namanya, jarang yang nyari. Yang paling banyak memang 0,5, yang itu pasaran sekali ya. Ya, jadi Iya, itu Pak. ya Mas. Siap. Jadi kalau Iya. misalkan 0,7 ya berarti tipisnya 0,7 berarti 1,4 ya tebalnya. Tapi kalau misalkan Anda itu punyanya 0,7 yang tebal, berarti Anda tinggal nyari 0,35. Saya kira kalau di kota-kota di ini 1 mili itu sudah banyak juga kok. Hampir dengan 0,5 itu sudah banyak ditemukan. Mungkin itu ya, Mas Iya, Pak. Muhammad. Oke. Kemudian file buku yang saya punya itu cover bukunya warna merah. Oke, enggak masalah. Ntar coba saya cek ya semuanya itu. Pak, untuk penggaris segitiga siku-siku, yes. Itu juga ya salah satu peralatan ya. Saya apa namanya tidak membatasi harus besar atau kecil, yang penting Anda wajar ya, ukuran berapa itu ya, berapa minimal kalau sama sama anu ya, segitiga sama kaki ya mungkin yang termed apa namanya, yang sisi miringnya ya sekitar 15-an senti itu minimal sekali ya gitu. Ya, pokoknya yang ada lah, yang sedang ya, jangan terlalu kecil ya untuk. Karena apa? Karena kertas gambarnya A3 ya, 2 kali dari A4. Yang berikutnya, Pak, kalau isinya 0,3 tapi punya nggak apa-apa, Pak. Oke, tidak masalah. Jadi misalkan ya, saya sering apa namanya bagi teman-teman yang tidak punya rezeki yang lebih ya untuk membeli pensil ya, karena pengennya adalah belinya kuota aja ya, dulu kan kayak gitu ya. Sekarang kuota kan memang wajib ya karena kita belajar secara online. Nah itu biasanya saya ngasih solusi, tidak apa-apa, Anda beli pensil mekaniknya cuma 1, tapi isinya 2. Ya. Kenapa? Misalkan Anda yang tebal punya ya, yang pensil mekanik yang 1 mili ya. Ya, isinya ntar bisa diisi 0,5, tapi resikonya apa? Karena Anda belum ahli, kemungkinan ketika membuat garis itu banyak putusnya. Ya, saya aja kalau pakai pensilnya anak saya, kalau ngajari lagi belajar, itu pakai pensil mekanik, ya karena nun sewu mutunya memang ya anak kelas SD gitu ya, itu sering putus. Nah, saya khawatir kalau Anda itu punya pulpennya 0,5 tapi diisi dengan yang lebih kecil, itu sering putusnya. Tapi saya tidak mempermasalahkan kalau Anda sudah jeli, ya sudah bagus. Dan yang berikutnya, tidak boleh mengulang ketebalan garis. Misalkan saya membuat garis 0,5. Wah, Pak Roni ini taunya ini jangan-jangan 0,3 nih. Terus Anda tebalkan, haram hukumnya. Jadi garis hanya boleh dilakukan dalam 1 kali. Lebih baik dihapus terus ganti. Itu ya, tidak boleh 2 kali. Misalkan Anda ngakali saya misalkan. Anda nggak punya 0,5, Anda punyanya 1, 0,3 atau 0,25. Terus apa? Terus bagaimana? Anda ngakali 0,25 terus ditebelin ya. Ya itu akan ketahuan ya. Akan ketahuan. Ya, mudah-mudahan akan ketahuan karena ini online ya. Saya pengen kalau buat video betul-betul detail di Zoom dan sebagainya. Gitu ya. Kalau offline jelas ya karena saya sudah ngajar menggambar teknik dari tahun 2003 ya sampai sekarang, mana yang berbuat curang atau tidak itu saya sudah tahu gitu ya. Itu silakan saja ya, pada prinsipnya saya membolehkan Anda punya 1 pensil di mana bisa diisi isi pensil itu kan bisa diisi bisa digonta-ganti. Silakan saja, tapi khawatirnya bagi Anda yang tidak familiar ya, yang belum terbiasa menggunakan pensil mekanik itu kayak tadi. Ya, jadi lubangnya 0,5 tapi diisi yang 0,3. Itu bahasa kerennya akan low box. Ya, lobok itu kan cepat goncang ya, kemudian cepat putus ya di tengah jalan. Oke. Kemudian yang berikutnya saya sudah saya sudah kirimkan ke Pak Oni apakah isinya sama. Oke, belum saya cek ya, habis kuliah ini aja, berarti penggaris segitiga minimal
ukuran 8 ya Pak. Yang 8 apa ini, Mas Farah Putri? Bisa diperlihatkan? Ada yang saya di kantor ini tidak ada yang apa namanya di lab ya adanya ya. Ada yang bawa, silakan bisa diperlihatkan. Ukurannya berapa? 8 apa? Mbak Farah? Permisi Pak Roni, izin bertanya. Ya, silakan. Mas Rifki. Untuk bolpen itu bolpennya bebas atau harus pakai drawing pen yang ada ukurannya Pak? Oke. Pensil ya, pensil mekanik ya maksudnya ya. Bolpen. Oh, bolpen enggak? Oh, nggak perlu ya Pak? Iya, pensil mekanik. Oh, ya udah Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Silakan, ada yang lain? Tadi ada yang menanyakan Mbak Farah. Ya, penggaris segitiga minimal ukuran 8. Ukuran 8 seperti apa ya? Saya boleh diperlihatkan kalau Mbak Sarah ada? Boleh ya. Saya zoom. Silakan Mbak Sarah. Mbak Farah kok Sarah gitu. Oke, ya sekitar 15 cm ya, tidak masalah. Kira-kira itulah ya ukuran salah satu sisinya itu. Ya, kurang lebihnya itu ya, tidak masalah. Saya sudah membeli yang ukuran J8. Apa bisa, Pak? Ya, bisa ditunjukkan Mbak Dini? Mbak Dini? Halo, Assalamualaikum. Mbak Dini? Bisa, oh ya. Oh ya, ya cukup ya, tidak masalah itu Mbak Dini. Saya izin, tolong di ini ya, saya spotlight ya ini ya. Jadi ini Mbak Dini sudah beli, silakan ya. Ini contohnya, tidak masalah gitu ya. Oke, ya sih, ya cukup ya Mbak Dini, tidak apa-apa ukuran segitu. Pak, adanya penggaris plastik bukan besi. Loh, plastiknya kayak apa Mas? Mas Ikhwan, saksi. Plastiknya jangan plastik yang habis menang 17-an itu loh, yang 30 cm. Haram itu hukumnya bagi Pak Roni. Mosok penggaris kuliah itu 30 cm plastik. Wah, itu mainan Anda menang 17-an itu. Kayak apa coba? Plastiknya kayak apa? Karena saya di rumah juga punya Gini, plastik. Pak. Plastik Gini. ya bentar, Mas. Mana? Oke ya, saya buat ini ya. Oke, bentar. Oke, ya panjangnya berapa Mas Iksan? Ikhwan? Halo, mute, masih mute? Ya, panjangnya sekitar 40, Pak. Oh, Tapi iya, jangan plastik. pendek lagi. Minimal 50. Minimal 50, Pak. Iya, minimal 50. Oke. Kalau misalnya ini Pak plastik gitu nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Tapi jangan plastiknya plastik yang bagus ya, jangan plastik yang penggaris kayak ya ini Mas Abid Setia sudah bawa yang besi ya. Kayak plastik yang apa untuk lomba anak-anak itu loh, yang 30 cm, jangan, haram. Ya, Mas Ivan. Silakan cari yang lebih panjang 50 cm. Ini Mas Abid bawa berapa ini? Makasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Ivan. Mas Abid berapa senti ini? Halo. 50. 50 ya. Ya, 50. Oke, tidak masalah ya. Oke. Silakan. Ya, oke. Ya, pada prinsipnya itu. Kemudian ada beberapa vendor yang penggaris plastik itu membuat produk dengan ukuran yang lebih besar, itu biasanya perusahaan tersebut juga nggak main-main gitu ya, walaupun dari plastik gitu ya. Jadi tidak masalah. Kalau pendek-pendek itu semua perusahaan bisa bikin ya, ruler atau penggaris ya. Tapi yang panjang itu memang berarti perusahaan itu tersebut bagus ya, sehingga tidak masalah pakai plastik ya. Tapi minimal seperti yang kemarin saya sampaikan juga adalah 50 cm. Saya kira cukup. Kemudian saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Jadi sekali lagi yang pertama adalah tugasnya membuat video terkait dengan peralatan dan buku yang harus Anda punya
ya dalam mata kuliah menggambar teknik sebelum UTS itu apa? Ya tolong ntar saya diberi alamatnya saja. Ya, alamat di YouTube boleh, alamat di Drive boleh, jangan alamat di Instagram gitu ya. Yang berikutnya akan saya beri materi untuk hari ini ya. Yaitu oke. Ya. Ya. Oke, sebentar. Ya, dah iki ya. Saya nyeken ya. Saya lanjutkan. Ya, ini terkait dengan tugas yang kedua. Jadi jenis garis ini dari bukunya Takeshi Sato. Anda yang punya soft copy-nya bisa dilihat ya juga silakan. Yang punya hard copy-nya juga ya silakan bisa dilihat bahwa jenis garis itu ada 4. Ada yang garis kontinu, ya, ada yang garis gores seperti ini, ya. Ada yang garis bergores, ya. Jadi panjang, tipis, panjang, pendek, panjang, pendek. Kemudian ada yang garis bergores ganda, ya. Ya, tentunya ini macam-macam ya fungsinya. Ya, antara akan jadi tugas juga ya. Kemudian kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa dalam menggambar teknik itu dalam satu kertas gambar hanya ada 2 ketebalan, yaitu garis tebal dan garis tipis. Tidak boleh dalam satu kertas gambar itu ada istilah garis tebal banget. Garis tebal, garis biasa, garis tipis sekali, tidak boleh. Jadi dalam satu kertas gambar harus maksimal ada 2 garis. Kalau tidak tebal ya tipis, kalau tidak tipis ya garis. Di mana perbandingan antara garis tebal dan tipis adalah 1:0,5. Atau garis tebal adalah 2 kalinya dari garis yang tipis. Nah, kemudian ketebalan garis itu ada yang 0,18 sampai 2 mili. Ya. Lah kenapa Pak Roni kemarin mewajibkan untuk garis tebal memakai 0,5, garis tipis 0,25? Ya, ini untuk mempermudah saja supaya ketika saya misalkan minggu depan Anda membuat garis tebal, Anda cukup membeli pensilnya adalah 0,5 ya. Ini contohnya saja. Terus yang tipis berarti 0,25. Ya, kalau minggu depannya lagi saya ngomong tebalnya 0,7, nah, kan kasihan Anda. Makanya kemarin saya putuskan bahwa untuk tugas-tugasnya Pak Roni yang tebal adalah 0,5, kemudian yang tipis adalah 0,25. Itu bagi yang sudah membeli pensil mekanik ya sesuai dengan yang saya arahkan. Tapi bagi yang belum mendapatkan, ya kemarin banyak yang japri, mungkin yang tebal adalah 1 mili, berarti yang tipis adalah 0,5. Gitu ya. Nah, umumnya yang tebal itu 0,5 atau 0,7 gitu ya. Gitu. Jadi tadi ada yang ngomong, Pak saya punyanya 0,5 atau 0, dan 0,7. Ya jangan, Anda pilih salah satu saja. Kalau mau pakai yang tebal 0,7 berarti Anda mencari di toko-toko yang ukurannya yang untuk yang tipis adalah 0,3. Oke. Ya. Tuh. Kemudian ya. Nih. Cara membuat garis dalam satu kertas gambar. Saya misalkan membuat garis seperti ini ya, garis. Maka jarak minimal antara garis yang satu dengan yang garis yang lain itu minimal 3 kali ketebalan garis yang tebal. Jadi misalkan Anda memakai pensil yang tebal adalah misalkan 0,5. Maka jarak antara tengah-tengah ini ya Anda lihat ya.
antara tengah-tengah ketebalan garis ya ini dengan yang sini itu adalah minimal 1,5. Kalau Anda yang bagi Anda yang memiliki ketebalannya yang ya apa garis yang tebal adalah 0,5, minimal adalah 3 kalinya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Itu ya, minimal itu. Oke. Ya, saya lanjutkan. Ini. Nah, kalau ada garis-garis, kalau tadi kan garisnya lurus ya. Kalau ada yang seperti ini minimal jarak antar garis adalah bukan 3 kalinya, tapi 4 kalinya. Apalagi bagi yang memiliki ya bentuk seperti ini, ya, bentuk yang seperti itu, maka jarak minimal ya, jarak minimal ya ini saya perbesar antara sini dan sini, ini dan sini itu adalah 4 kalinya, ya karena ini berpotongan, ya. Kecuali kalau hanya lurus-lurus saja atau miring-miring saja, itu cukup 3 kalinya. Ya. Kalau ini karena berpotongan, maka 4 kalinya. Ya, sebentar. Saya pakai stylus ya. Oke, saya share. Wait. Ya, jadi misalkan ini, ya, kalau gambarnya kayak gini, ini jarak antar sini adalah 3 kali, ya, garis yang tebal, ya, 3 kali, ya. Yang miring pun sama, ini, ya, ini, itu adalah jaraknya 3 kali. Ya. Namun, ya, untuk yang bentuknya adalah seperti ini, seperti tadi, ya, ya misalkan begini, kayak tadi. Nah, ini adalah minimal 4 kalinya. Ya, ini juga 4 kali. Kenapa? Karena berpotongan. Atau tadi yang miring kayak gini. Ya. Ya. Itu minimal 4 kali. Ya. Iya, minimal 4 kali. Berarti kalau minimal boleh lebih. Ya boleh, ya. Karena minimal. Oke ya. Ya, jadi itu ya. Kemudian yang berikutnya coba saya share yang bawah. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya Anda membuat gambar seperti ini. Ya. Membuat gambar seperti ini ya. Di kertas ini ya. Di kertas A4 ya. Jadi seperti ini. Ya. Hati-hati, tolong Anda cermati, tidak boleh sembarangan. Ya, tolong ya, direkod boleh. Garis ini pembatas, ya Anda lihat ya, garis pembatas itu pakai garis tebal. Anda catat, garis pembatas ini pakai garis tebal ini. Ya. Garis tebal. Oke. Termasuk yang ini.
Ini pembatas. Pembatas. Ya. Oke, ini pembatas. Kemudian Anda amati lagi, jangan sampai keliru. Kok ini ada yang benar, ada yang salah? Iya. Jadi kalau Anda menggambar nanti ke depannya, kalau ada garis yang berbelok seperti ini, itu harus ketemu. Ya, harus ketemu. Ini yang betul. Ini pakai yang tebal. Ya, yang tebal. Ya. Yang salah adalah seperti ini. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak ketemu ini. Ini tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi tolong Anda gambarkan sesuai dengan yang ada dalam buku. Kemudian yang ini juga tebal. Ya, tebal. Ini harus ketemu. Harus ketemu. Ya, ini tebal. Walaupun namanya garis apa tadi? Garis gores. Ya, ini namanya garis gores. Ya, garis gores. Kalau yang ini namanya garis bergores. Ya, karena ya. Kalau ini namanya garis bergores. Nah, kalau garis yang ini tipis. Yang bergores itu tipis. Yang ini, yang tengah. Garis bergores. Ya, itu tipis. Ya, oke. Oke, ini tipis. Hati-hati ya, ini juga harus ketemu. Ya. Yang keliru adalah yang tidak ketemu. Nah ini, yang tidak ketemu. Ini pakai tebal semuanya, kecuali ini ya, yang ini. Ini tipis. Ya, ini tipis. Ini juga tipis. Ya. Kemudian garis simetri ya. Yang ini juga tipis, hati-hati. Ya, harus betul. Ini juga tipis. Ya, Anda lihat. Ini tipis. Ya. Ya. Karena garis simetri. Ini tipis. Ini juga tipis ini. Yang sini justru yang tebal. Ini tebal ini. Ini tebal. Ini tebal. Nah, hati-hati kalau ada garis yang seperti ini ketemu ya. Dibelokkan ini, tapi ini tidak boleh ketemu. Ya, jangan dikira itu sama ya. Kalau Anda lihat, apa sih maksudnya betul apa salah? Ya ini Anda harus cermati. Oh, kalau kedepannya saya membuat garis itu seperti ini yang betul. Ya, ini yang tipis. Ini yang tidak, yang salah. Ya, kalau ketemu itu salah kalau kayak gini. Ya, nah, kecuali kalau yang atas ini, ya, yang atas, ya. Ya ini yang ketemu. Ya. Oke. Ingat pelan-pelan juga ini ya. Hati-hati dilihat bukunya. Jadi kalau ada gambar garis yang seperti ini tidak boleh sejajar. Ya, ini yang betul. Harus seperti ini. Tapi kalau ada sumbu simetri, ini tipis yang sumbu simetri, khusus ini, yang tengah-tengah, ini harus sejajar ya, harus sejajar, ini sejajar. Ya. Ini yang betul, ya ini yang betul. Kayak wedang, Bu. Salah, minta tolong di mute ya, yang tidak berkepentingan. Profi, mohon maaf untuk di mute. Kemudian yang keliru, ini yang tidak ada simetrinya justru ini. Sejajar ya, hati-hati ada perbedaan. Yang ini kebalik ya. Nah, ini tebal semuanya, hati-hati. Apa adanya, kalau yang betul ya digambar betul, kalau yang salah digambar salah. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Nah, ini cara menggambar garis seperti ini, ya, ini tidak boleh nembus sampai ujung sini, tidak boleh. Harus minimal seperti ini, ada 3 kali, ya minimal 3 kali ketebalan boleh hilang. Ya. Jadi ini sebenarnya aslinya adalah harus menuju ke sini, tapi aturan menggambar teknik tidak boleh menuju ke pusat. Harus sebelum ke pusat harus putus. Nah, ini tebal semuanya, yang tipis adalah yang ini. Ya, yang tipis adalah yang horizontal ini,
yang bergores sama yang ini. Ya. Yang lainnya ini adalah tebal. Ini tebal, ini tebal. Ya. Saya jelaskan yang tadi ini. Ya. Kalau ada garis yang tadi, itu sebenarnya aslinya, ya, ini, itu aslinya adalah sinarnya menuju ke sini semuanya. Sinarnya adalah aslinya menuju ke sini, semuanya. Tapi kalau semakin rapat, kan di sini menyebabkan ketidakaturan. Ketidakaturan. Maka diharamkan sampai menuju pusat. Maka cukup sampai sini saja. Ya. Jadi cukup sampai sini saja. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh sampai ujung, ya. Jadi seperti ini, ya, tidak boleh sampai ujung. Jadi misalkan ini, tidak boleh diteruskan sampai sini, ya, tidak boleh. Cukup berhenti di mana ini adalah 3 kalinya ketebalan yang ini, ya, 3 kalinya. Oke. Jadi sekali lagi ini berhenti minimal 3 kalinya. 3 kalinya ketebalan yang ini. Loh Pak Roni, kalau minimal itu kan berarti boleh lebih. Ya boleh. Tapi jangan sampai Anda ngerjain saya. Misalkan Anda harusnya kan sampai sini, terus Anda begini. Loh maksudnya Pak? Lah Pak Roni tadi bilangnya kan minimal 3 kalinya. Berarti ini boleh Pak. Ini kan lebih dari 3 kali. Ya nggak kayak gitu banget kali, gitu ya. Jadi ya kayak gini tetap dilanjutkan, tapi ya kira-kira ini tadi ya. Sekitar 3 kalinya jarak antar ini. Minta tolong ya Mas Rofi. Mas Rofi, tolong jangan mainan. Oke. Ya, ini. Minimal 3 kalinya. Jangan seperti ini tadi ya. Gini terus ini belum apa-apa sudah diputusin. Pak ini kan boleh katanya minimal 3 kali. Ya tetap ya. Asas kepatutan ya enggak boleh. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Itu adalah tugas yang kedua. Ya, itu adalah tugas yang kedua. Jadi tugas pertama adalah membuat tadi video. Tugas yang kedua adalah tadi membuat itu di kertas gambar. Disiapkan aja dulu ya pertanyaannya dan sebagainya. Karena kan Anda belum saya kasih materi tata cara membuat etiket atau kepala gambar. Jadi Anda nyiapkan dulu. Anda menyiapkan tugas pertama harus dikumpulin, kemudian sambil mempelajari yang mana yang akan ditanyakan, mana yang belum mudeng. Minggu depan kita ketemu lagi. Anda tolong kira-kira mana sih yang belum mudeng terkait dengan yang tugas yang kedua. Di samping saya akan memberikan materi terkait dengan bagaimana membuat etiket atau kepala gambar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Pak, buku gambarnya pakai ukuran A3 apa A4, Pak? Tadi Bapak bilang A4. Oh, mohon maaf. Ya, saya keliru. Ya, memakainya adalah A3. Mohon maaf ya. Terima kasih atas koreksinya, Mas. Iya, Ya. Pak. Ya, jadi semua tugas itu diharamkan memakai kertas A4 untuk tugasnya Pak Roni. Jadi mulai sekarang yang dimaksud kertas gambar oleh Pak Roni untuk tugas-tugas adalah berarti kertas A3. Terima kasih koreksinya, Mas. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Kalau ada. Ya. Pak Roni, terus untuk membuat video itu kan ya Pak Roni, saya butuh kamera, butuh handycam. Yo pakai HP Anda lah. HP Anda kan harganya mahal-mahal ya. Ada iPhone, ada merek Oppo atau apa itu yang kameranya bagus-bagus. Ya minta tolong, minta bantuan sama adik Anda. Ya minta tolong Anda ngedit ya. Anda belajar sambil Anda itu belajar ngedit ya dan sebagainya. Belajar memotong yang tidak bagus, Anda buang, Anda edit, ya mungkin
bikin videonya tidak harus satu kali jadi, tapi beberapa kali kemudian digabungkan dengan Adobe Premiere atau apa, silakan ya yang Anda familiar lah, silakan saja. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ada yang belum jelas? Ya, insya Allah habis ini saya cek ya. Dimas Adi Yusuf ya, itu kerjasama tegak ya Pak, gambarannya. Oh ya, bukan A4 ya, tapi A3 ya. Oke, A3. Gambarnya adalah bukan tegak tapi tidur ya, tapi tidur. Untuk skala menggambar dari buku ke kertas gambar, ya saya cek dulu buku gambar Anda tadi yang punya file PDF-nya, saya cek kalau memang sudah sesuai banget, saya tentukan ntar ini adalah skalanya adalah sekian banding sekian gitu. Kalau enggak ya berarti terpaksa Anda harus beli buku tadi ya, yang warna merah atau biru atau putih atau silver dan sebagainya, baru ntar akan saya sampaikan kalau bukunya silver perbandingannya adalah ini, kalau yang biru adalah ini, kalau yang merah adalah ini gitu. Silahkan. Ada yang lain? Sudah cukup jelas? Ya, sekarang sudah mulai belajar ya, tidak hanya menggambar teknik ini materinya, berarti Anda belajar mengeksplor. Ya, Anda punya kreativitas. Bagaimana membuat video yang baik, ya. Bagaimana membuat konten yang baik. Ya, jadi itu salah satu asiknya belajar online ya, menggambar teknik ya. Saya kasih kebebasan untuk mengeksplor ya. Siapa tahu Anda memang jago, ya di situ kan terekspos ya, jago di video editing dan sebagainya. Di sinematik dan sebagainya ya, itu silakan saja ya Anda yang punya kreativitas di situ ya. Jadi combine ya, kombinasi. Silakan, ada yang lain? Ya. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Berarti untuk kelas B cukup ya, sudah absensi bareng dengan kelas A ya, sudah ke SIM ya. Berarti yang kelas B Jumat tidak ada mata kuliah menggambar teknik karena sudah dibareng-barengkan. Kan enak ya rame-rame ini ya. Jadi saya juga tidak capek ya ngomong yang sama ya, mahasiswanya beda, lebih baik dibarengkan saja mumpung online ya. Ya ntar yang fisika ya akan saya atur kira-kira gantiannya kapan ya, karena kemarin kan kemarin kelas A ya, kelas A ya. Ntar coba kita diskusi saya lihat jadwalnya supaya Anda nggak bentrok dan sebagainya ya, kira-kira kapan ya, supaya bisa bareng lagi. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan ya, kesalahan, kekeliruan maupun kata-kata saya yang tidak mengenakan di hati teman-teman mahasiswa ya. Sekali lagi saya mohon maaf sebagai manusia biasa. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktu di siang hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, semoga semuanya keluarga di rumah sehat ya. Kita juga minta doanya supaya Bapak Ibu guru, Bapak dosen yang ada di FTI juga semuanya sehat walafiat sehingga bisa share ilmu, pengetahuan maupun tugas yang bisa Anda kerjakan. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdel. Mantap. Assalamualaikum. Makasih Pak. Makasih Pak. Love you. Hati-hati di jalan. Love you. Love you Pak. Adi ngomong love you.